warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang motivasi kerja. Nama saya Luri Apriliani dan kedua rekan saya Sandra Pratiwi Salma dan Repian. Sebuah kutipan dari Zig Ziglar berkata, motivasi adalah bahan bakar yang diperlukan untuk melewati jalan menuju kesuksesan. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, penting bagi kita untuk menemukan dan mempertahankan motivasi agar tetap produktif dan bersemangat. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana kita dapat meningkatkan motivasi kita di tempat kerja, mencapai tujuan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Teman-teman tahu gak apa itu motivasi? Nah, motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti bergerak atau menggerakkan. Motivasi merupakan suatu tenaga yang terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasi tingkah laku atau perilaku. Nah, motivasi kerja ini adalah dorongan atau keinginan yang ada dalam diri seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan mereka dengan maksimal. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi kerja. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya adalah kepuasan pribadi, rasa pencapaian, dan pengembangan diri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari faktor eksternal, seperti gaji, bonus, penghargaan, atau promosi jabatan. Yang selanjutnya, apa sih yang memengaruhi motivasi kerja? Yang pertama, lingkungan kerja yang mendukung. Yang kedua, hubungan yang baik dengan rekan kerja atau atasan. Dan yang ketiga, keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghargaan atas pencapaian. Oke teman-teman, selanjutnya akan dibahas oleh dua rekan saya, yaitu Sandra Pratiwi dan juga Repian. Let's go! Ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi kerja. Teori motivasi kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan dasar. Yang pertama, seperti makanan dan tempat tinggal, dan aktualitas diri seperti pencapaian dan kreativitas. Yang kedua, teori 2 faktor Heisenberg. Heisenberg membagi 2 faktor motivasi. Yang pertama, hygiene seperti gaji dan kebijakan perusahaan. Dan faktor motivasi seperti pengakuan dan tanggung jawab. Yang ketiga, teori X dan Y atau bisa disebut juga Max Greger. Teori ini menggambarkan 2 pandangan terhadap karyawan. Teori X menyatakan bahwa karyawan cenderung malas dan memerlukan pengawasan yang ketat. Inilah cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, menciptakan tujuan yang jelas dan dapat dituju. Yang kedua, memberikan feedback yang konstruktif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan pengembangan dan pelatihan kepada karyawan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari motivasi kerja. Manfaat motivasi kerja ini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Jadi di mana karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif karena mereka lebih fokus dan berkomitmen pada tugas mereka masing-masing. Dan yang kedua yaitu ada menumbuhkan loyalitas karyawan. Jadi di mana lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan penghargaan dapat meningkatkan loyalitas dan membuat karyawan merasa lebih dihargai dan terikat dengan perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu ada meningkatkan kualitas kerja yang seperti di atas. Jadi di mana motivasi yang baik mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang sehingga kualitas hasil kerja meningkat sesuai dengan apa yang diinginkan.
Dan yang keempat yaitu ada mengurangi tingkat absensi dan turnover. Jadi di mana karyawan yang puas dan termotivasi lebih kecil kemungkinannya untuk absen atau berpindah kerja yang menguntungkan perusahaan tersebut. Dan di sini juga ada studi kasus dari Google. Jadi di mana ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Google untuk memotivasi karyawan tersebut, yang dimana itu ada budaya perusahaan yang mendukung dengan komunikasi terbuka dan program inovasi serta benefit lengkap dan layanan keluarga. Jadi perusahaan ini sukses berhasil memotivasi karyawannya tersebut yang kemudian berdampak pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari motivasi kerja di atas ini yaitu motivasi kerja adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kesuksesan individu maupun organisasi. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif, bersemangat, dan berkontribusi lebih besar terhadap tujuan perusahaan. Dengan demikian, motivasi kerja bukan hanya meningkatkan kinerja, bahkan tetapi juga mengurangi tingkat turnover yang meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.